Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga telur ayam di Bandar Lampung alami lonjakan. Kini harga telur ayam di Bandar Lampung mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Sebab harga telur ayam berada di kisaran Rp29.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal harganya ada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Kondisi tersebut telah terjadi di Pasar Tamin Bandar Lampung selama beberapa hari ini. Ia mengaku tak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga telur. Akibat kenaikan harga telur, penjualan ikut merosot. Harga telur ayam yang tinggi ini dikeluhkan masyarakat. Tak hanya di Bandar Lampung, pasca libur Lebaran, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mesuji seperti gula, telur, tepung terigu, cabai, dan bawang kembali normal. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji, Eka Aprianto. Eka menyebut naiknya harga kebutuhan pokok saat Lebaran sudah biasa dialami setiap tahunnya, mengingat tingkat konsumsi yang semakin tinggi. Seperti halnya bahan baku untuk membuat adonan roti saat puasa dan Lebaran dipastikan tinggi harganya. Meskipun demikian, ada beberapa kebutuhan pokok seperti daging sampai saat ini harganya sama saat Lebaran, yakni di angka Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga telur yang masih tinggi. Berita selanjutnya, asik bermain ponsel di pinggir jalan, bocah 5 tahun jadi korban penjamretan. Sejumlah warga sekitar Jalan Sisingamaraja, Kelapa 3 Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku penjamretan pada Rabu 25 Mei 2022 sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku dikejar warga setelah korban berteriak minta tolong. Setelah berhasil ditangkap, warga lalu menghajar pelaku tersebut. Aksi penjamretan tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Saat itu, korban yang diketahui berinisial AB, bocah berusia sekitar 5 tahun sedang bermain ponsel di pinggir jalan. Bocah itu teriak ketika ponselnya tiba-tiba ditarik pelaku. Farkah menjelaskan, saat itu dirinya sedang beraktivitas di warung depan rumahnya. Sementara anaknya bermain ponsel dengan teman sebayanya. Saat itu Farkah telah mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di depan warung tersebut. Menurutnya, pelaku sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Namun beberapa meter setelah kabur, pelaku berhasil diamankan warga. Sempat menjadi amukan massa. Akhirnya pelaku diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Sandi Galih Putra menjelaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku itu. Pihaknya masih melakukan pengembangan apakah ada TKP lain yang dilakukan pelaku tersebut. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan. Berita selanjutnya, kenakan seragam ASN, seorang pria bawa kabur motor warga. Seorang pria berkedok menggunakan seragam ASN berhasil menipu warga asal Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji bernama Revi. Menyebabkan kendaraan sepeda motor miliknya berhasil dibawa kabur oleh pelaku pada pada Rabu 25 Mei 2022 siang. Korban mengaku ia diberhentikan secara tiba-tiba oleh pelaku yang berpakaian dinas PNS karena kendaraannya mogok dan mau membeli alat kendaraan mobil yang rusak. Tanpa merasa curiga, akhirnya korban langsung meminjamkan kendaraan kepada pelaku. Kemudian setelah berlangsung selama 10 menit dan ditegur warga setempat, korban akhirnya menyadari motornya dengan merek Honda Beat dengan nomor polisi BE3617LD yang dipinjamkan tak kunjung kembali.
Hingga akhirnya ia melaporkan ke keluarga dan masyarakat sekitar langsung berusaha mencari keberadaan pelaku yang sudah menghilang. Lebih lanjut, korban pun berharap kepada aparat kepolisian setempat dapat segera menangkap pelaku tersebut yang sangat meresahkan. Berita selanjutnya, gempa di Lampung Barat tidak berpotensi tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat menghimbau masyarakat supaya tidak panik terkait gempa yang mengguncang pesisir barat berkekuatan magnitudo 5 skala Richter pada Rabu pagi 25 Mei 2022. PLT Kepala BPBD Pesisir Barat Mirza Sahri mengungkapkan gempa berkekuatan 5,1 skala Richter yang mengguncang pesisir barat tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, serta memperhatikan sumber yang terpercaya. Kepala BPBD tersebut mengungkapkan jika gempa di pesisir barat terjadi hampir setiap hari, tetapi terkadang tidak terasa oleh masyarakat. Hampir setiap hari gempa memang terjadi di pesisir barat dengan kekuatan 2 hingga 3 skala Richter, makanya terkadang tidak terasa oleh masyarakat. Mirza mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan masyarakat mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Untuk kerusakan yang ditimbulkan sampai saat ini masih belum ada laporan. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Dugaan kasus mafia pupuk di Pringsewu. Kejaksaan Negeri Pringsewu mengungkap adanya dugaan tindak penyelewengan pupuk subsidi. Kini kasus penyelewengan pupuk subsidi itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Pringsewu, Median Suwardi mengatakan, dugaan tersebut didapat dari hasil operasi intelijen terkait pupuk. Dugaan adanya praktik mafia pupuk di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tahun anggaran 2021. Ia mengaku selama ini Kejari Pringsewu telah menyelidiki distribusi pupuk subsidi. Dalam proses penyelidikan, dimintai keterangan dari 35 pihak terkait, serta mengumpulkan beberapa peraturan terkait penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi yang menjadi acuan. Aturan itu harus dipedomani oleh para pihak dari tingkat kelompok tani sampai produsen pupuk bersubsidi. Kemudian dilanjut dengan pengumpulan informasi alur distribusi pupuk subsidi di Pringsewu pada tahun anggaran 2021. Ia menambahkan ada beberapa indikasi yang menyebabkan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tersalurkan. Mulai dari sistem distribusi yang mestinya dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Pihak yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani memberikan data diri anggotanya sesuai KTP. Bagi yang tidak memiliki luas lahan yang tidak lebih dari 2 hektar. Selain itu, anggota kelompok tani tersebut terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik yang telah dikeluarkan Kementerian Pertanian. Ia menambahkan dampaknya terjadi manipulasi data dalam RDKK. Ia mengaku dengan fakta tersebut, maka telah melanggar ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi. Dengan demikian, ada dugaan mafia di wilayah hukum Pringsewu sebab ditemukan berbagai indikasi perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan tidak optimalnya distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Pringsewu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Berita selanjutnya, buron selama 2 tahun pelaku pencurian di sebuah warung berhasil ditangkap. Seorang pelaku pencurian berinisial AB berusia 24 tahun merupakan warga Pekon Penggawa 5 Ilir, Kecamatan Waikrui, Pesisir Barat. Akhirnya ditangkap polisi pada Selasa 24 Mei 2022. Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Zaini dalam mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saipul Rahman melalui Kanit Reskrim Polsek Pesisir Tengah Ibda Kasiono mengatakan pelaku sudah buron selama 2 tahun. Ibda Kasiono melanjutkan
Aksi pencurian itu terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya pada Jumat 21 September 2018 pada pukul 2:15 dini hari di sebuah warung yang ada di Pekon Penggawa 5 Ilir milik Wildan. Pada saat itu korban mengetahui ada pencurian dari orang tuanya bahwa warung miliknya sudah dibongkar oleh orang lain. Kemudian rokok yang berada di dalam etalase dan uang yang ada di laci juga sudah tidak berada di tempatnya semula. Kemudian korban mengecek barang-barang apa saja yang diambil pelaku. Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan. Ia menjelaskan pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela milik korban. Setelah itu, ternyata kaca jendela milik korban terdapat teralis, sehingga pelaku merusak pintu warung menggunakan linggis. Pelaku melancarkan aksinya bersama dengan temannya yang berinisial RD yang sudah terlebih dahulu menjalani hukuman. Pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.